Kita akan bahas mengenai keuangan ini berdasarkan kita membuat sebuah anggaran rugi laba. Seperti ya yang sudah sih sebenarnya. Saya coba presentasikan. Nah, kalau di presentasi anggaran rugi laba perusahaan. Jadi tujuan utama anggaran rugi laba ini agar kita bisa tahu kita tuh untung apa enggak gitu ya dari hasil kita melakukan penganggaran dalam suatu periode anggaran tertentu, misalnya 1 tahun, ataupun kita anggaran per bulan bisa. Nah, apa yang dibutuhkan anggaran ini adalah pertama, berapa sih penjualan yang kita kira-kira mampu. Nanti kita biasanya minta kepada bagian marketing nih kalau penjualan, anggaran penjualan. Kamu dalam setahun berapa kira-kira bisa dijual? Berapa banyak, berapa kali pieces, atau misalnya kalau kita jualan kursi ya kan, atau produk-produk lainnya itu berapa. Nah, dari situ baru kita informasikan kalau kita butuh sekian banyak produk, sehingga biaya produksi berapa, nanti ke bagian orang produksi yang buat sebuah anggaran produksi. Anggaran biaya produksi baru dijabarkan lagi. Anggaran produksi ini biaya yang lebih detail lagi, misalnya biaya produksi. Kemudian anggaran bagi beban operasi, berarti kita tanya ke bagian marketing, semua bidang kan ada operasional ya. Semua bidang operasional berapa biaya dalam 1 tahun. Dan kemudian bagi keuangan nanti tanya nanti di pajaknya berapa nih, dan berapa anggaran kas. Itu yang harus kita kumpulkan sehingga kita bisa menyusun kira-kira berapa sih sebenarnya. Misalnya penjualan kursi berapa nih tahun, berapa unit dikali berapa. Kalau perusahaan jasa pasti akan banyak ya, tidak hanya bentuk jualannya tapi bentuk penjualan berbagai macam. Nanti kita akan, karena kita bahas industri, kita jualnya produk, berapa kali produk kali rupiah satu. Kemudian nanti kira-kira dimasukkan dulu saldo awal persediaan yang tahun kemarin masih ada di gudang sekian banyak Pak. Terus barang yang sekarang jadi berapa rupiah, berapa banyak, dikurangi persediaan akhir barang jadi yang sekarang ada. Lalu kemudian unit yang terjual kira-kira berapa ya, yang terjual dari produk ini berapa, biaya produksinya, harga unit yang terjual berapa kira-kira. Kemudian biaya produksi, misalnya bahan baku yang digunakan, misalnya kalau kursinya rotan, ya rotan berapa, besinya berapa, kasurnya berapa, itu adalah bahan baku lah ceritanya. Kemudian adalah biaya tenaga kerja langsung yang bekerja di perusahaan kita, itu dalam konteks tenaga kerja langsung ya. Nah, misalnya bagian kelas, bagian
bagian periksa, QC dan sebagainya yang kerja langsung itu berapa orang, berapa rupiah. Kemudian ditambah lagi biaya produksi lain adalah overhead pabrik. Yang namanya overhead pabrik itu adalah biaya yang tidak langsung. Contoh listrik, air, apalagi ya, kemudian biaya bensin. Kalau ada kita butuh bolak-balik pakai kendaraan dalam proses produksi. Jadi nanti harga produksinya berapa? Menghasilkan penjualan tadi itu, kalau kita target dalam unit penjualan misalnya 1 juta kursi, ini kali bahan baku juga dikali 1 juta, dan kira-kira tenaga kerjanya berapa? Bisa produksi berapa banyak? Harga produksi, harga pokoknya berapa nih? Berarti harga biaya ini sama dengan berapa? Dengan jumlah sekian. Baru kita laba kotor yang dianggarkan. Jadi dari misalnya harga kursi kita jual misalnya jualnya misalnya berapa, 100.000 gitu. Terus harga pokok produksinya berapa? Misalnya 50.000. Jadi laba kotornya adalah dari hasil kita jual 100.000, harga PP-nya ada 50.000, ada 50.000 per produk ya. Nanti kalau ini baru dikali dulu. Harga pokok yang dianggarkan itu berapa? Terus kemudian baru diturunkan, dikurangi lagi dengan biaya-biaya yang lain kayak biaya operasional, beban penjualan, misalnya kasih fee ke orang, promosi, apalagi ya, iklan, beban, terus kemudian dikurangi beban administrasi yang lainnya itu. Nah, total biaya beban operasi dari sisi ini berapa banyak, dikurang lagi. Kemudian laba operasi yang dianggarkan berapa? Setelah dikurangi operasi itu misalnya total dari 60.000 jadi 70.000, sisa 30.000. Nah, setelah kita lihat laba operasi dianggarkan, maka beban pendapatan, beban lain semacam ada bunga karena kita menyimpan uang, ada pendapatan lain, ada tambahan lagi nggak? Pendapatan lain dari kita jualan utama kita adalah jualan kursi misalnya. Nah, setelah ditambah lagi akan ada tambah biaya. Nah, baru laba sebelum pajak, baru dipotong dengan pajak. Laba dipotong pajak berapa total? Ambillah kira-kira 30.000 per produk. Nah, baru kita pajak. Setelah dipotong pajak, PPN, PPH dan sebagainya akan berkurang lagi. Nah, anggaplah 10.000 semua itu, biaya sisa 20.000. Jadi laba yang dianggarkan sekitar 20.000 per produk misalnya, dikali produk selama misalnya setahun atau per bulan, sehingga baru kita katakan ini contoh kasus. Misalnya kita buat informasi bahwa TPT ABC terkait dengan data anggaran rugi tahun 2019, rencana penjualan selama setahun. Kita coba praktekkan langsung. Ambil saja kita buat Excel-nya ya. Excel. Sudah ada. Contoh misalnya tadi rencana penjualan selama setahun 20.000 unit dengan harga jual per produk 10.000 ya. Jadi kita mulai membuat penjualan
ada 20.000 dalam setahun. Dalam setahun ada harga jualnya 10.000. Ini RP ini jumlah unit dijualnya rupiah. Jadi total jumlah ini dikali 200 juta, rencana penjualan 200 juta. Terus data anggaran produksi adalah persediaan awal 3.000 unit dan jumlah produksi 19 unit dan persediaan akhir 200 unit. Jadi persediaan awal 3.000, persediaan akhir 3, berarti ditambah tuh jumlah produksi 19 yang masuk. Kemudian ini seperti ini kan 3.000 unit berarti ditambah persediaan awal ada 3.000, produksi 19.000, persediaan akhir itu berarti akhir bulan itu sisa tadi berapa? 2.000 ya, produksi semua. Jadi produksinya sih 19.000. Kita Excel 2.000 sisa. Jadi sebenarnya totalnya berapa? Penjualan 20. Berarti sih sebenarnya sisa 4.000 ya, total dari sini ke sini 4.000 dari, berarti ada sisa sekitar 4.000 ya, 4.000 untuk kelebihannya. Berarti kita sebenarnya produksinya ada 24.000 kalau penjualannya ada 20 kan gitu. Dari 10.000 penjualan. Oke, terus jadi berikutnya data anggaran biaya produksi dianggarkan untuk bahan baku 50 juta, biaya tenaga kerja langsung 60 juta dan BOP besarannya 15 juta. Oke, bahan baku 50 juta. Biaya bahan baku untuk memproduksi sekitar 21.000 ya, karena di produksi ini kan sudah ada di awal, udah sisa tahun kemarin. Nah, tahun sekarang diproduksi dilebihin 1.000 kan, berarti ini kan 19 tambah 2.000. Nah, bahan bakunya itu tadi 20 juta. Terus biaya tenaga kerja langsung tambah 60 juta tenaga
BOP-nya, biaya overhead pabrik 15 juta. Biaya overhead pabrik, biaya overhead pabrik, biaya tidak langsung itu termasuk ada listrik, pam, total adalah 125 juta. Nah, kalau dilihat berikutnya adalah anggaran biaya penjualan 20 juta dan biaya administrasi 10 juta. Kita lihat, kita hitung dulu biaya sebenarnya berapa. Biaya harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah 100. Nanti di sini ya, harga pokok produksi sebelum untuk 21.000 karena udah ada 3.000 untuk memenuhi sisanya 2.000 ya kan. Ini kan diproduksikan tuh ya, kalau ini kan sudah awal udah ada sisa kemarin, baru ini kita produksinya 19 tambah 2 berarti 21.000 ya. 21.000 biaya HPP nya kita lihat ini dibagi satuannya berarti 5.000-an. Untung berapa tuh? Kita jual 10.000 gitu. 5.000. Jadi per produknya untungnya sekitar 4.000. HPP baru kita tambahkan biaya anggaran penjualan 20 juta dan administrasi 10 juta. Baru kita masukin penjualan, biaya penjualan. Biaya 20 juta. Tambah biaya administrasi lagi 10 juta. Kan? Betul masuk. Oh ya, betul. Baru masuk ya. Terus ke yang tadi itu berarti total anggaran pendapatan biaya lain, pendapatan bunga. Oke, berarti kita mencoba menghitung dari sini total berapa nih. Totalnya adalah 30 juta ya. Berarti ini HPP ini kalau keuntungannya berarti sini HPP keuntungan produksi. Produksi adalah ini kurang 75 juta. Nah, kalau 75 juta setelah ini keuntungan operasional.
operasional berapa? 25 juta kurangi 5 juta, 45 juta. Terus kemudian ada kalau nggak salah ini ada income tambahan ya, biaya. Data anggaran pendapatan biaya lainnya adalah pendapatan bunga 2,5 juta dan biaya administrasi 100.000. Berarti di sini tambahin lagi pendapatan karena bunga itu 2,5 juta. Salah, 2,5 juta kan, tambah biaya apa tadi, biaya administrasi bank. Biaya administrasi bank berarti tinggal dikurangkan biaya administrasi bank itu minus 100.000. Jadi total pendapatan sama dengan minus karena ada biaya. Jadi income yang awalnya itu 15.000, kalau ini ditambah karena ada kelebihan 47.000. Baru kita mulai baru tarif pajak 5% dari laba sebelum pajak. Jadi ini 5% dari laba sebelum pajak. Ini kan laba sebelum pajak. Persennya pajak 5%. Berarti ini kali 5%, 2,5, jadi laba setelah pajak. Juta. Jadi sisanya adalah 44,650. Kalau kita berarti keuntungannya kalau dibagi dari sisa yang tadi itu dibagi sama pasti itu. Rp2.233 perak dari 10.000. Nah itu kira-kira bagaimana teknis untuk kita membuat anggaran rugi laba. Nah ini hasil ini nanti akan kita masukkan ke dalam ranah cash flow ataupun nanti kita lari ke neraca. Mungkin begitu aja informasi atau sharing pengetahuan di program nanti ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tinggal nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang ditanyakan? Jadi Agung, ada ditanyakan nggak?
Nanti videonya kita share. Nggak ada. Kalau tidak ada, ya udah berarti kita cukupkan sekian. Ada Agung mau tanya? Ya. Ya. Dari 10.000 itu kan harga jual. Untungnya cuma 2.000 per pieces gitu. Jadi bukan dinaikin lagi. 10.000 itu harga jualnya. Setelah dikurangi dari bahan baku, terus kemudian dikurangi dari biaya operasional, biaya ini, sampai kita pajak segala macam, sisanya tinggal 2.000-an ya, 2.200 itu berapa tuh? Itu yang menjadi. Kalian juga misalnya Yandi atau Agung kalau berbisnis juga gitu, harus bahan baku dulu itu setelah selesai dikurangi dari operasional, jangan sampai kita nombok. Nah ini seringkali yang tidak paham keuangan tuh ternyata nombok pas belakang hari. Jadi harus ada perencanaan dari awal, memastikan kita untung dapat berapa. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Ya udah kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.